Di situ ada satu kota yang bernama Yerusalem, atau yang di dalam Islam dikenal sebagai Baitul Maqdis. Ini adalah epicentrum berbagai konflik yang sudah terjadi ribuan tahun, mulai dari sejak zaman Romawi hingga hari ini. Di dalam kitab suci orang Islam dan juga kitab sucinya orang Kristen, semua disebutkan bahwa wilayah ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Modus-modus membawa nama Tuhan kemudian terakselerasi dalam berbagai aksi kekerasan. Ketika persoalan-persoalan dogmatis ini dibawa ke dalam ranah-ranah kekerasan, kebencian maupun perang, ini kemudian melibatkan banyak orang. Hari ini berbagai gerakan teror itu juga terjadi karena persoalan-persoalan membawa nama Tuhan. Saudara-saudara kita dari kalangan Kristiani yang mendukung Israel, seolah-olah Israel ini mewakili perlawanan-perlawanan terhadap kelompok kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Banyak juga umat Islam yang mendukung Palestina yang pada akhirnya juga terbelah ke dalam dukungan-dukungan dalam perang yang berwujud dalam kekerasan. Tidak ada kekerasan yang mengatasnamakan agama. Tidak ada kitab suci yang melegalisasi kekerasan dan pembunuhan, apalagi pembantaian massal atau juga genosida. Tidak ada. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama, sehingga tidak boleh ada sekelompok manusia ataupun suku yang mengaku bahwa dirinya adalah makhluk yang paling sempurna. Agama-agama termasuk juga manusia diturunkan ke bumi ini dalam rangka menciptakan perdamaian. Kita semua harus bersatu padu untuk membangun peradaban manusia ini dalam cinta, kasih, dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana pergerakan-pergerakan geopolitik dan geoekonomi yang terjadi di Timur Tengah dan implikasinya terhadap berbagai negara di dunia. Mengapa hampir semua epicentrum kejadian-kejadian penting di Timur Tengah selalu berimplikasi terhadap banyak negara, terutama di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa Timur Tengah mengandung dua hal. Satu, simpul sejarah dari semua agama-agama yang mengakar dari berbagai wilayah di Timur Tengah, terutama Kristen dan Islam. Yang kedua adalah ditemukannya minyak di Timur Tengah yang kemudian mengubah geoekonomi dari berbagai negara-negara di dunia. Ini yang sering kita sebut sebagai political shifting strategy dari berbagai negara di dunia. Mengapa kemudian negara-negara Barat banyak menjadikan berbagai epicentrum gerakan-gerakan dan operasi-operasi politik mereka terjadi di Timur Tengah yang kemudian berimplikasi terhadap negara-negara sekitar dan juga negara-negara lainnya. Contoh misalnya, ketika Al-Qaeda, satu jaringan organisasi terbesar yang pernah ada pada eranya, melahirkan berbagai gerakan-gerakan teror di berbagai negara. Baik itu di Afrika maupun di Asia Tenggara, Asia Selatan, hingga ke Amerika Selatan dan berbagai wilayah-wilayah lain yang mengatasnamakan Islam. Lalu kemudian muncul juga ISIS di Irak dan Suriah yang juga menjadikan magnitude gerakan-gerakan baru di dalam berbagai organisasi teror di seluruh dunia. Hari ini pergolakan juga tetap terjadi. Bagaimana pertikaian-pertikaian antara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yaman Utara. Bagaimana konflik juga tercipta di antara Iran dan Israel. Dan bagaimana kemudian konflik-konflik itu juga terbentuk akibat berbagai fakta-fakta perdagangan yang terjadi di sana. Bagaimana dengan situasi Laut Merah yang kemudian mengarah kepada terusan Suez. Dan bagaimana juga perkembangan-perkembangan yang terjadi di Selat Hormuz yang kemudian membawa perubahan baru terhadap negara-negara sekitar, terutama Iran, Georgia, Albania, Crimea, dan juga Ukraina. Ini adalah betul-betul sebuah pertarungan-pertarungan politik dan ekonomi yang tidak akan pernah ada habisnya. Oleh karena itu, hari ini harus saya beri gambaran kepada saudara-saudaraku semua. Mengapa Timur Tengah ini menjadi penting? Kita tarik ke belakang.
pada zaman pra-Kristen dan juga era Kristen dan era pra-Islam hingga zaman Islam. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan utama. Bagaimana konflik selalu terjadi di antara dua wilayah yang hari ini dikenal sebagai wilayah Israel dan wilayah Palestina. Di situ ada satu kota yang bernama Yerusalem, atau yang di dalam Islam dikenal sebagai Baitul Maqdis. Ini adalah epicentrum berbagai konflik yang sudah terjadi ribuan tahun. Mulai dari sejak zaman Romawi hingga hari ini. Mulai dari sejak zaman pra-Kristen, zaman As-Soffah, Rasputin, Benjamin Netanyahu, sampai sebelum itu ada Syekh Yasin dan juga Yasser Arafat. Ini adalah pertarungan-pertarungan yang tidak pernah selesai, yang kemudian berusaha diselesaikan dengan berbagai perang dan pertempuran. Misalnya, bagaimana kemudian persoalan-persoalan di Libanon, tepi barat, Gaza, dan hingga berimplikasi terhadap hari ini perjanjian dagang antara Eropa dan Asia Barat. Ada satu perjanjian hari ini yang memicu pertikaian-pertikaian baru. Misalnya, India, Middle East, Europe, Economic Corridor. Nah, ini yang menjadi masalah juga. Sehingga mengapa kemudian mengakselerasi berbagai konflik baru di dalam kawasan Timur Tengah ini. Sehingga kemudian Timur Tengah selalu menjadi mainan-mainan politik dan juga mainan-mainan ekonomi pihak Barat terkait dengan berbagai pengaruh-pengaruh ideologisnya terhadap negara-negara Islam maupun negara-negara lainnya yang terkait langsung dengan keinginan-keinginan negara Barat di sini. Pertempuran-pertempuran ini tidak akan pernah selesai, sama seperti pertempuran-pertempuran yang terjadi di Yerusalem, bagaimana Titus Vespasian juga berusaha ingin menguasai Yerusalem. Pada satu sisi, berbagai bangsa juga ingin menguasai Yerusalem, termasuk Palestina dan Israel hari ini. Bangsa Bani Israel dan orang-orang Arab juga bertempur di situ, baik dalam bentuk peperangan-peperangan halus maupun peperangan-peperangan simetris. Semua terjadi karena sengketa-sengketa itu. Dan yang membuat ironis adalah hampir di dalam kitab suci orang Islam dan juga kitab sucinya orang Kristen, semua disebutkan bahwa wilayah ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Modus-modus membawa nama Tuhan kemudian terakselerasi dalam berbagai aksi kekerasan, baik aksi teror maupun aksi-aksi perang. Nah, ini yang kemudian menjadi rumit ketika persoalan-persoalan dogmatis ini dibawa ke dalam ranah-ranah kekerasan, kebencian maupun perang. Ini kemudian melibatkan banyak orang. Hari ini berbagai gerakan teror itu juga terjadi karena persoalan-persoalan membawa nama Tuhan. Perang yang terjadi hari ini antara Iran dan Israel juga membawa nama Tuhan itu, setidaknya dukungan-dukungan di antara kedua belah pihak. Banyak dari saudara-saudara kita dari kalangan Kristiani yang mendukung Israel, seolah-olah Israel ini mewakili perlawanan-perlawanan terhadap kelompok kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Banyak juga umat Islam yang mendukung Palestina yang pada akhirnya juga terbelah ke dalam dukungan-dukungan dalam perang yang berwujud dalam kekerasan. Padahal semua ini adalah persoalan-persoalan politik. Ini adalah persoalan-persoalan perang dan kekerasan yang selalu melibatkan nama-nama primordial termasuk suku maupun agama. Saudara-saudaraku sekalian, tidak ada kekerasan yang mengatasnamakan agama. Tidak ada kitab suci yang melegalisasi kekerasan dan pembunuhan, apalagi pembantaian massal atau juga genosida. Tidak ada. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama, sehingga tidak boleh ada sekelompok manusia ataupun suku yang mengaku bahwa dirinya adalah makhluk yang paling sempurna. Baik Islam, Kristen, Yudaism, Hindu, Buddha, semua tidak ada. Kelahiran-kelahiran kita ini kemudian melahirkan keyakinan-keyakinan yang berbeda, termasuk kesukuan yang berbeda, kelas sosial yang berbeda, strata-strata, maupun dari berbagai kelompok yang mengatasnamakan kelompok tertentu. Tidak ada yang istimewa. Semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Maka kemudian hari ini menyikapi berbagai aksi-aksi kekerasan ini, semua harus dihentikan dengan satu prinsip, bahwa
agama-agama, termasuk juga manusia diturunkan ke bumi ini dalam rangka menciptakan perdamaian. Dalam rangka supaya manusia bisa mengenal dan berinteraksi secara damai dengan manusia lainnya. Tidak boleh kemudian manusia merasa dihalalkan oleh Tuhan, dianjurkan oleh Tuhan untuk membunuh manusia lainnya. Tidak ada. Semua manusia memanggul takdirnya masing-masing. Kita semua bisa berbeda. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Islam, ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada juga Hindu, ada Buddha, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua terjadi karena takdir-takdir kelahiran. Oleh karena itu tidak boleh lagi kita kemudian menjadi berbeda dan kemudian kita menjadi membenci atas perbedaan itu. Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak boleh kemudian memberikan dukungan-dukungan yang berbeda karena faktor perang, karena faktor kekerasan. Kita semua harus bersatu padu untuk membangun peradaban manusia ini dalam cinta, kasih, dan damai. Ini yang Tuhan inginkan dengan membuat perbedaan-perbedaan itu. Bahwa Tuhan menjadikan diri kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu, supaya umat manusia bisa lita'arofu, bisa berinteraksi, saling mengenal, lalu bisa mewujudkan perdamaian secara bersama-sama. Hari ini memang kita tidak lagi boleh terjebak dalam berbagai kebencian itu. Karena bagaimanapun peradaban manusia akan berjalan dengan logikanya sendiri. Kalau manusia tidak sanggup mengawal peradabannya sendiri dengan perdamaian dan cinta, maka yang terjadi adalah peradaban manusia akan koyak dan cedera oleh berbagai perbedaan yang pada akhirnya akan berujung kepada kebencian demi kebencian. Bisa kita bayangkan ujung dari peradaban manusia ini nantinya adalah pertikaian yang saling membunuh satu sama lain. Pada akhirnya kiamat itu bukan hanya kehancuran alam, tapi juga karena pembantaian antar umat manusia karena berlandaskan kebencian akibat tidak lagi menghargai perbedaan. Saudara-saudaraku, dari rangkaian panjang ini, dari ulasan yang sangat panjang ini, mari kita sadari semua bahwa kita tidak boleh lagi mewujudkan peradaban manusia ini dalam berbagai aksi kebencian dan kekerasan. Berbagai konflik yang terjadi di seluruh dunia, baik di Amerika Selatan, di berbagai benua termasuk di Afrika, tidak boleh lagi semua terjebak dalam berbagai dukungan-dukungan satu sama lain yang akhirnya hanya mengakselerasi kekerasan dan perang. Kita semua harus mendukung untuk terwujudnya berbagai aksi-aksi perdamaian yang kemudian bisa mengawal peradaban manusia ini. Ingat satu hal, perdamaian adalah kemenangan yang paling nyata. Sementara pembunuhan semua tempatnya akan berada di neraka. Mari kita maju bersama, tetap bertumpu kepada kemanusiaan dan perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.